Maka wahafazhumul malaikah, malaikat-malaikat menaungkan sayapnya kepada semua yang hadir ini. Gak usah begini Bu, gak kelihatan. Menaungkan sayapnya sembari sepanjang majelis memohonkan ampun kepada Allah untuk kita semua. Lillahi malaikatun, Allah punya malaikat-malaikat. Aksar minal katibin, yang lebih banyak jumlahnya daripada malaikat-malaikat pencatat amal. Yaduruna bainas samawati wal ard, yang setiap saat beredar di antara langit dan bumi, tetapi begitu ada majelis ilmu, maka akan diutus oleh rombongan malaikat ini satu kelompok malaikat, jumlahnya sama dengan yang hadir di majelis. Memisahkan diri, lalu hadir ke majelis, menaungkan sayap. Sepanjang majelis mereka memohonkan ampunan, maghfirah Allah. Begitu majelis ditutup, a'raju wa sa'adu ilallahi tabaraka wa ta'ala, mereka akan menghadap kepada Allah, melaporkan nama kita dijamin masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Malaikat-malaikat ini akan tetap berada di sisi Allah sambil menunggu kita sampai ke yaumil hisab dan yaumil adl, sampai hari pengadilannya Allah. Kalau besok atau nanti sore bapak-bapak, ibu-ibu ikut majelis lain, ada malaikat lain yang datang. Melakukan hal yang sama. Naik ke hadapan Allah. Ngumpul semua malaikat-malaikat yang kelak akan membela kita di hadapan pengadilan Allah. Jadi semakin sering Bapak Ibu itu ikut majelis ilmu, semakin banyak Bapak Ibu itu merekrut malaikat untuk menjadi tim pembela kelak di pengadilan Allah. Tim pengacara kelak di pengadilan Allah. Misalnya ibu-ibu itu seminggu pengajian berapa kali Bu biasanya Bu? Hah? Setiap hari. 7 kali berarti seminggu. Setahun libur Idul Fitri, Idul Adha, berarti 350 hari. 350. Padahal Ramadan ditambah kultum subuh, kultum terawih, pengajian menjelang buka puasa. 90. 350 ditambah 90, ketemu 440. Setahun sudah ngumpulkan 440 malaikat tim pengacara, tim pembela. Padahal satu malaikat saja itu lebih hebat daripada Hotman Paris Hutapea. Masya Allah. Semakin sering Bapak Ibu hadir majelis ilmu, maka akan semakin banyak malaikat yang kelak membela di hadapan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkumpul bermajelis seperti ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nazalat alaihimus sakinah, dan sakinah ketentraman akan turun hadir. Terasa tidak Bu kalau di pengajian itu tentram? Terasa, apalagi dibandingkan kalau pergi ke pasar. Karena apa? Karena di majelis ilmu kita diajak untuk ingat kepada Allah. Dan Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Karena kalau ingat Allah, ingat Khalik, maka tentram. Tapi ingat makhluk, biasanya gelisah. Nggak usah jauh-jauh, ini yang berangkat pengajian ke Istiqlal pakai sandal baru, harganya mahal. Ini kalau diingat-ingat sandalnya agak gelisah. Ini kalau ketuker gimana? Apalagi Pak Ustadznya selalu menghimbau, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Nanti jamaahnya mengamalkan dalam hal sandal, repot ini. Ingat makhluk gelisah, ingat Allah tentram.
Ingat motor, gelisah. Apalagi ingat cicilannya. Ingat anak sendiri aja gelisah. Apalagi ingat anak orang. Ini mas-mas yang jomblo. Ingat istri sendiri aja gelisah. Yang ini jangan diteruskan. Jadi kalau ingat makhluk gelisah. Kalau ingat Allah tentram. Kenapa ingat Allah itu tentram? Allah lebih maha bernama kita semua pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Semua yang hadir ini namanya disebut Allah. Dibanggakan di hadapan para malaikatul muqarrabin. Di hadapan para aulia, para syuhada, para siddiqin, para ulama, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisinya. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan dengan begitu kita lebih dirindukan surga daripada di dunia. Kalau terkenal di dunia itu, Pak, satu repot, dua cuma sebentar. Repot gimana, Ustaz? Lawang mau ke toilet, sudah kebelet, dihadang jamaah. Ustaz, foto dulu. Nah, ini sudah nahan nih, Bu. Enggak, Ustaz, nanti enggak sempat. Sekarang ya foto dulu. Itu yang antri 17. Masing-masing 30 detik. Kan tertunda berapa itu pipisnya itu? Di bandara. Petugas check-in-nya saja, Ustadz selfie Ustadz. Masuk pesawat, semua menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Harus senyum semuanya. Belum lagi kalau ada yang tanya, Ustadz ingat saya enggak? Mau dijawab enggak, wong memang enggak, takut sakit hati. Mau dijawab ingat, bohong. Susah itu terkenal itu. Meskipun ada yang lebih keki lagi. Ustadz Umar Mita cerita, saya loh Ustadz Salim di pesawat, diajak foto sama penumpang saya itu sudah, ternyata pada kenal saya. Lah kok habis foto itu mengucapkan, terima kasih Ustadz Salim. Terkenal di dunia itu repot. Dan cuma sebentar, Bu. 1 tahun yang lalu masih ada orang yang sangat terkenal kalau live di TikTok, live di Instagram, live di Shopee, itu banyak yang nunggu. Ribuan orang nonton. Sekarang sudah meninggal, itu sudah nggak ada yang nunggu live-nya, apalagi nggak ada live dari alam kubur. Dan orang sudah nyari live yang lain, nyari live-nya tokoh-tokoh lain. Cepat sekali kita dilupakan. Maka kalau ada orang kok nyari pujian orang, nyari popularitas, capek, rugi sebentar. Ya Allah. Maka beruntunglah orang yang disebut-sebut Allah, seperti Bapak Ibu disebut-sebut di majelisnya yang mulia, di kalangan malaikatil muqarrabin. Karena kalau sudah dicintai Allah, disebut-sebut Allah, maka Allah memanggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Maka cintailah si fulan, lalu Jibril mencintai si fulan. Maka Jibril memanggil seluruh penduduk langit, wahai penduduk langit, Allah mencintai fulan. Maka kalian semua harus mencintai fulan. Semua penduduk langit mencintai fulan. Kalau sudah dicintai di langit, hanya soal waktu, cinta itu turun ke bumi. Maka contoh terbaiknya salah satunya namanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim hidup bertanya kepada Ustadz, itu akan menunjukkan bahwa kita telah mempersiapkan diri dan kalau sudah siap akan memampukan yang terpanggil insya Allah. Kalau kata Habib Umar Al-Mutahhar,
hafizahullah ta'ala, kalau mau lebih cepat bisa memenuhi panggilannya Nabi Ibrahim, amalannya 3 surat. Ini boleh dicatat. Amalannya 3 surat. Yang pertama At-Tin. Kenapa kok surat At-Tin? Kenapa kok surat At-Tin? Memperbanyak surat At-Tin insya Allah di wasilah bisa segera berhaji berumrah. Karena dalam surat At-Tin ada kata-kata wahadal baladil amin. Dan demi kota Mekah yang aman ini. Kalau kota Mekahnya ini dekat atau jauh? Dekat. Maka memperbanyak baca surat At-Tin. Insya Allah mendekatkan ke kota Mekah. Surat pertama surat At-Tin. Surat kedua surat Al-Quraisy. Li'ilafi Quraisyin. Kenapa surat Al-Quraisy bisa menjadi wasilah mendekatkan ke Baitullah? Karena dalam surat Al-Quraisy ada kata-kata fal ya'budu rabba hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah menyembah Tuhannya Ka'bah. Ini kalau Ka'bahnya ini dekat atau jauh, Pak? Dekat. Maka siapa yang ingin didekatkan ke Ka'bah Baitullah, perbanyak membaca surat Al-Quraisy. Yang ketiga, jadi yang pertama surat At-Tin, yang kedua surat Al-Quraisy, yang ketiga surat Tanah. Saya enggak bercanda. Siapa tahu punya lebih dari 1, maka bisa daftarnya bukan haji reguler, tapi haji plus atau haji furoda. Jadi itu biasanya lebih mempercepat ke Baitullah. 3 surat. Surat At-Tin, surat Al-Quraisy, surat Tanah. Wah Pak Ustadz bercanda. Enggak bercanda Bu. Ini serius gitu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan menjadi tamu-tamu Allah. Segera dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang yang kita cintai. Amin, amin, Allahumma amin.